Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Yuanisa Walimun dari SD Negeri 1 Palembang dan rekan saya Dana Prasetya dari SD Negeri 1 Palembang. Kemudian Hamzan Sukri dari SMA Negeri 10 Palembang. serta Haji Purnomo dari SDN 65 Palembang. selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuan. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bu yang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Hari ini Bapak ini melakukan coaching, betul Pak? Iya benar, Bu. Oke. Nah, di sini saya akan menjadi observer Bapak yang akan mengamati dan menilai seperti apa Bapak melakukan coaching. Saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian ya Pak ya. Seperti apakah nanti di saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti pada saat Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah sesuai dengan kata kunci yang akan Bapak sampaikan dengan coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak ya, pada saat proses pelaksanaan coachingnya, Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif, kemudian kehadiran penuh, dan memaksimalkan potensi. Baik. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu Pak kepada Bapak. Ya, ya. Nah, dalam proses coaching ini Pak, kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua kehadiran, yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching. Siap-siap. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak, mana sih kompetensi yang ingin Bapak lebih kembangkan secara spesifik? Baik Bu, ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik. Yang mendengarkan aktif itu karena ingin mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh pada saat itu. Nah, dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang diutarakan dengan coachingnya. Baik. Itu tadi kompetensi ya Pak. Nah, kalau indikator nih Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan tercapai dalam proses coaching ini nanti Pak? Indikator ketercapaian yang saya ingin sampai itu untuk coaching itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Juga coaching memiliki rencana aksi, kemudian rencana kedepannya seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa. Oke. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching ya Pak ya. Berarti setelah ini Bapak akan mulai pelaksanaannya ya Pak ya. Semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, dan Bapak jangan lupa tadi hal-hal yang kita diskusikan tadi, yang saya sampaikan tadi pada saat melakukan coaching. Semoga coaching Bapak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat melaksanakan coaching ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam Pak Dana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Dana, Pak Syukurillah, sehat sejahtera. Pak Zen, katanya Pak Zen ini ada yang dibicarakan. Ya Pak, jadi saya itu mau berdiskusi Pak. Berdiskusi sekaligus siapa tahu ada solusinya. Karena saya punya beberapa permasalahan yang saya temukan di sekolah pas saya mengajar ini Pak.
baik Pak Zen, tapi Pak Zen saya tidak punya waktu yang lama. Mungkin kita bicarakan yang permasalahan ini tidak panjang kemana-mana Pak Zen ya. Ya, ya. Jadi gini Pak, jadi saya mungkin boleh bercerita sedikit. Oh ya, boleh boleh. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini, kemarin sewaktu saya mengajar saya itu, saya juga menggunakan beberapa metode, antara lain dengan memvariasikan metode pembelajaran di kelas, sekaligus karena kebetulan saya guru pada mata pelajaran kimia, jadi saya terapkan juga di laboratorium. Nah, ada beberapa orang siswa menemui saya pada saat selesai pembelajaran tersebut. Mereka ini ingin ikut belajar, Oh ya. ingin ikut belajar di kelas di tempat saya mengajar tersebut. Saya tanya alasannya apa, gitu. Karena pada di kelas kalian itu gurunya beda, gitu. Rupanya mereka ini berkeluh kesah, Pak. Alasannya gini, katanya, Pak, kami bosen, Pak, bosen dengan guru yang mengajar kami, Pak. Selalu metodenya ceramah. Terus, Pak, katanya suaranya juga kecil, Pak. Oh, saya bilang, selain itu, ya, terus itulah Pak, katanya, ceramah, latihan, selalu begitu, Pak. Dan kami lihat, katanya, Bapak ngajar dengan nonton video, dengan praktek. Nah, kami juga ingin belajar seperti itu, Pak. Ya oke lah, ini saya tampung dulu, saya bilang nanti saya koordinasi dulu dengan pihak terkait, antara lain guru yang bersangkutan dan wakil kurikulum. Alhasil, Pak, pada saat pertemuan kita kan punya kelompok belajar, Pak. Kelompok belajar itu terdiri dari 5 orang guru, di mana 3 orangnya itu yang bersangkutan itu rata-rata menjelang pensiun, Pak. Oh, saya bilang mungkin ya ini salah satu alasannya kan, kenapa ceramah latihan. Terus saya juga survei, Pak, karena ada rasa penasaran, maka saya survei dengan guru-guru yang lain yang terbilang senior juga. Ternyata proses pembelajarannya sama. Jadi berawal dari kejadian tersebut, Pak, makanya saya berusaha gitu, bagaimana caranya memperbaiki proses pembelajaran tersebut gitu, dengan cara melibatkan guru-guru senior tadi. Oke, baik Pak. Jadi intinya itu kan Bapak tadi ada keluh kesahnya, itu ada guru, ada murid yang ingin gabung di kelas Bapak, dan kemudian dia merasa bosan dengan guru tersebut karena guru tersebut masih menggunakan metode ceramah, kemudian suaranya kecil. Benar nggak Pak ya? Ya betul, Pak. Nah, terus Pak, bagaimana Pak cara mengetahui rekan-rekan guru ini cara penyampaian materinya, Pak? Ya, jadi gini, Pak, saya sempat berpikir dan mulai membuka wawasan. Artinya setelah mengetahui proses pembelajaran tersebut yang monoton tersebut, maka saya berusaha, Pak, membantu rekan-rekan guru, terutama yang guru-guru senior, itu dengan cara melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang variatif. Oh baik Pak, jadi intinya itu Bapak ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif sehingga murid itu tidak merasa bosan. Betul. Jadi mungkin dengan komunitas itu Pak ya, Ya, betul. dari komunitas itu jadi sama-sama belajar. Nah Pak, kemudian Pak, menurut Bapak ini guru tersebut, guru tadi Pak ya, kalau dilevelkan dari 1 sampai 10 Pak, kira-kira mungkin masuk ke level berapa Pak? Kalau menurut pengamatan saya, Pak, jadi dari keseluruhan guru itu rata-rata mungkin kurang dari separuhnya, Pak. Jadi kemungkinan 50% ke bawah.
Jadi levelnya level 5 lah paling tinggi Pak. Oh. Iya. Jadi level 5 Pak ya. Betul, betul. Dan untuk saat ini kira-kira Pak Zen ini ingin ada perubahan nggak untuk levelnya agar ada peningkatan untuk guru tersebut? Ingin nggak Pak Zen ini merubah guru-guru senior tadi walaupun guru tersebut ingin pensiun Pak Zen? Iya. Kalau keinginan itu pasti Pak. Karena memang saya juga bertujuan supaya mutu pembelajaran kita ini outputnya baik Pak, dan mampu bersaing di masyarakat untuk menentukan tujuan hidupnya Pak, berdasarkan pengalaman yang dia miliki pada saat dia menimba ilmu di sekolah tempat kita mengajar Pak. Nah, jadi kira-kira Pak Zen, dari Pak Zen tadi utarakan guru tersebut mau naik ke level berapa Pak Zen? Dari 5 ini mau naik 1, 2, atau 3 atau langsung naik ke 10? Ya, jadi saya berupaya Pak. Jadi berupaya dari level 5 itu saya akan naikkan dulu minimal 2, jadi 70. Oh, jadi 70%. Ya. Jadi ke level 7 ya Pak Zen ya? Betul. Jadi Pak Zen, kemudian level 7 nih, untuk mencapai level 7 itu Pak Zen, kira-kira ada nggak ide atau rencana yang bisa yang dibuat dengan Pak Zen, dengan rekan-rekan guru tersebut, agar guru tersebut naik Pak Zen? Ya, jadi saya sudah berusaha memikirkannya dan berusaha mulai akan bergerak setelah itu. Saya punya kiat-kiat khusus, ide itu saya bagaimana membawa komunitas guru tersebut untuk menjadi lebih baik. Jadi yang pertama Pak, karena kalau mau kita menggunakan secara langsung ide-ide tersebut, otomatis kita harus mengundang tutor Ya. atau tutor. Nah biasanya itu butuh perencanaan lebih matang Pak. Ya minimal sebulan atau 2 bulan sekali yang dilaksanakan secara berkala. Nah untuk yang secara langsung ini Pak, saya akan langsung face to face. Jadi saya akan berusaha, terutama saya mulai dari kelompok belajar saya dulu Pak. Jadi saya akan pertama menjelaskan itu bagaimana mendiagnosa kebutuhan siswa, karena itu penting menurut saya. Jadi ada anak itu yang kebutuhan belajarnya cuman dengan membaca dia cukup. Ada yang harus memang hobinya itu nonton video. Nah itu kita berdayakan Pak. Ada yang memang kebutuhan belajar anak itu langsung terjun untuk dilibatkan. Jadi kalau bahasa kerennya Pak, kinestetik. Ya. Jadi makanya saya Pak berupaya membawa. Kalau mengubah kan sulit Pak. Iya benar. Ya, jadi kita membawa arah yang lebih baik. Jadi mengetahui diagnosa dulu, baru menyusun modulnya Pak. Kita bawa menyusun modul. Nah disitulah Pak, kiat saya bagaimana cara membawa kawan-kawan guru senior tersebut menerapkan metode yang variatif. Jadi ada beberapa langkah yang perlahan-lahan akan kita lakukan kerjasama. Di antara lain mungkin mengajak mereka melihat saya mengajar. Satu. Yang kedua dengan menerapkan metode variatif, saya juga kunjungan ke kelasnya. Jadi dengan harapan perlahan-lahan tapi pasti ada perubahan yang lebih baik. Oh, jadi Pak sini intinya ke mentoring langsung Ya. ke individu ya, jadi pendampingan. Nah Pak Zen, dari yang Pak Zen utarakan tadi, strateginya seperti apa Pak Zen pada saat pelaksanaan mentoringnya Pak Zen? Ya, jadi strateginya berbagai macam Pak. Sudah saya siapkan langkah-langkah konkret. Jadi pertama dengan membawa arah, membawa partisipasi aktif dulu Pak. Ya. Untuk rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat kita, yang mudah-mudahan dengan berpartisipasi aktif, jadi kita ajak dulu untuk menguasai teknologi yang terkini Pak. Jadi teknologi pembelajaran sekarang kan, ya kalau dulu kan masih terbilang ceramah dan sebagainya, Ya. itu mungkin sudah tidak diterima di zamannya Pak.
Iya benar Pak. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak sekarang itu sudah mampu mengolah sendiri informasinya. Nah, tinggal kita bagaimana guru mengolah, membawa dan menginisiasi supaya anak itu punya inisiatif sendiri gitu Pak. Jadi kita mengarahkan pembelajaran dan guru itu kita ajak untuk membawa perubahan tersebut. Jadi mulai dari diri kita dulu, terus mengajak guru satu persatu, nanti strateginya akan kita kumpulkan. Setelah proses mentoring itu berhasil, maka prosesnya akan lebih kompleks lagi Pak. Oke, baik Pak Zen. Jadi pilihannya ada dua nih Pak Zen ya. Ya, Cara monitoring atau mengajak tutor dari luar untuk meningkatkan guru tersebut. Nah, kemudian kayak workshop Pak Zen ya, workshop atau pelatihan. Di antara dua ini Pak Zen, yang kira-kira yang nyaman bagi guru-guru senior tadi Pak Zen, yang strategi yang mana? kalau menurut saya memang umumnya kalau guru-guru senior itu Pak lebih nyaman dari hati ke hati mentoring. Ya, mentoring Pak Zen. Ya. Nah, dari situlah awal kita, karena workshop itu kan dilaksanakan berkala. Ya. Jadi biasanya diatur 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, kalau kita mentoring Pak itu langsung Bisa setiap saat Pak dia Zen. bisa setiap saat dan juga tidak terkondisikan, tidak kaku maksudnya. Jadi intinya Pak Zen itu lebih memilih ke mentoring karena dari hati ke hati ya Pak Zen ya. Jadi langsung, jadi dilakukan setiap saat. Nah, kemudian Pak Zen, kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak Zen? Saya tuh berencana Pak, pada pekan depan saya akan melaksanakan. Jadi saya mulai dari kelompok belajar pada mata pelajaran saya dulu, nanti merambat Pak. Jadi motivasi kita menilai rambatan seperti akar rumput. Jadi jalarannya kemana-mana. Nah, oke Pak Zen. Jadi rencana Pak Zen ini pekan depan Pak Zen ya, betul. agar kegiatan itu terlaksana. Nah Pak Zen, adakah yang nanti akan membantu Pak Zen dalam pelaksanaannya? Dan nanti saya akan melibatkan beberapa praktisi, karena harapan saya guru-guru yang muda-muda ini rata-rata hebat-hebat semua dalam menggunakan teknologi pembelajaran, karena mereka ini datang dengan zaman yang serba canggih gitu. Nah, jadi kita kumpulkan, kita libatkan semua, bergerak semua Ya. untuk menggerakkan komunitas belajar tersebut. Oke, jadi intinya Pak Zen itu melakukan kolaborasi. Betul, betul. Ya, kolaborasi dengan rekan-rekan yang mungkin memiliki kemampuan IT-nya lebih bagus daripada Pak Zen, biar melengkapi Pak Zen ya. Benar Pak Zen? Betul, Pak. Nah, baik Pak Zen, kita sudah berada di akhir sesi berbicara. Nah, mendengar data Pak Zen ke depannya, jadi apakah Pak Zen berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil Pak Zen ya. Insya Allah. Dan bisa ketemu lagi di lain waktu atau kesempatan, sehingga pelaksanaan yang Pak Zen ingin rencanakan strateginya itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Pak. Saya akhiri Pak Zen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah ya Pak Dana ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah tadi kan sebelum Bapak melakukan coaching, tadi ada saya menanyakan ya Pak ya tentang indikator ketercapaian. Nah terkait indikator ketercapaiannya ini, apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah tadi coaching sudah terlaksana dengan baik dan sudah menyelesaikan proses coaching. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian melakukan percakapan, sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya,
Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksinya seperti apa dan pertanggungjawabannya untuk tindakannya itu seperti apa. Iya ya. Tadi menurut saya juga ya Pak ya, sebagai observer Bapak tadi sudah bagus sekali Pak dalam melaksanakan atau menjalankan coaching. Saya melihat Bapak tadi sudah menjalankan alur tinta dengan baik, di mana pertama Bapak menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya mengkonfirmasi rencana pelaksanaan, dan yang terakhir tadi mengkonfirmasi tentang tanggung jawab ya Pak ya. Nah, pada langkah-langkah alur tirta itu semua Pak, pada coaching ini kira-kira ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan lagi nih Pak, dalam kompetensi apa gitu yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan lagi? Jadi Bu, yang saya ingin tingkatkan itu kompetensinya yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa sekali ya Pak Dana ini, padahal tadi saya sebagai observer melihat itu Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik loh, tapi ternyata Bapak masih ingin lebih memperdalam lagi di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Karena sebenarnya saya lihat tadi itu cara Bapak menyampaikan dengan coach itu sudah bagus loh Pak. Saya lihat Bapak sudah menggali bertahap per tahap sehingga coach juga akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi nanti Bapak ingin lebih memperdalam lagi ya Pak terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, saya harap kita nanti bisa ketemu lagi nih Pak, ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan mungkin nanti kalau Bapak melaksanakan coaching lagi bisa cerita lagi atau sharing pengalaman yang lain ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya atas berbagi pengalamannya pada kesempatan kali ini. Saya tutup ya Pak ya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya Bu. Terima kasih Pak.